Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ili Devi Sania dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Komunitas. Nah Tribuners, hari ini kita ada tema menarik terkait peran pewarta foto di era digital antara teknologi dan etika. Untuk itu hari ini kita sudah bersama dua narasumber kita dari Pewarta Foto Indonesia Makassar, ada Kak Iqbal Lubis dan juga Kak Sanova JR bersama kita di studio pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada sore hari ini. Selamat sore Kakak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah ini kemarin kita juga sudah mendapat kabar bahwa Pewarta Foto Indonesia Makassar sudah melaksanakan musda juga. Mungkin Tribuners juga ingin tahu seperti apa kemarin keseruan pelaksanaan musda. Ya, kalau keseruan musda sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika organisasi yang harus tetap dijalankan, dan ini amanat organisasi di mana setiap 3 tahun sekali dalam satu periode itu harus dilaksanakan musyawarah daerah. Di sini kita membuat sebuah forum di mana semua anggota PFI, baik yang sudah tidak menjadi pewarta foto maupun yang masih menjadi pewarta foto, itu kita duduk bersama untuk membincangkan hal-hal terkait masa depan pewarta foto khususnya, karena organisasi ini membawahi profesi pewarta foto atau jurnalis foto. Nah kalau semua dinamika di musda tahun ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun periode sebelumnya, kayak periode pergantian dari Kak Ocha Alim ke saya kemarin, itu tidak ada panitia atau kami menyebutnya KPO internal dari PFI sendiri, itu tidak membuat pencalonan, jadi tidak ada syarat pencalonan. Jadi nanti ketika musda baru mencalonkan. Yang musda kemarin alhamdulillah karena panitianya cukup siap dan panitianya juga cukup berani menurut saya, karena mereka membuka pendaftaran calon ketua dan sekretaris. Jadi di PFI itu kalau pemilihan harus satu paket, ada ketua dan sekretaris, nanti pengurus dipilih di belakangan. Nah ini menarik karena ada 3 calon kemarin, dan dari forum musda ini akhirnya dipilih secara aklamasi. Saya dengan Novra dipercayakan untuk melanjutkan roda organisasi ini. Seperti itu mungkin. Jadi terpilih secara aklamasi begitu. Ya. Jadi dua calon yang lainnya mengundurkan siapa? Jadi dua pasangan calon lainnya itu ada Tawakal dan Paulus, kemudian ada Lukas dan Arnas. Nah itu mereka memilih untuk tidak melanjutkan pencalonannya, karena kalau Tapa sendiri kemarin alasannya mereka ingin memberikan ruang-ruang baru buat teman-teman yang masih fresh lah buat ini. Kalau alasannya dari Lunas sendiri itu kemarin mereka berpikir bahwa mereka masih mau banyak belajar. Jadi alangkah bagusnya kalau program yang kemarin itu tetap dilanjutkan dan diperbarui begitu. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Nova sendiri setelah terpilih begitu, apa kemudian yang akhirnya membuat yakin kemarin kayaknya saya boleh deh untuk menjadi sekretaris? Jadi sebenarnya jadi begini, di saya kan awalnya itu menjadi ketua panitia. Nah, dalam perjalanannya sendiri itu kemarin memang saudara Iqbal menyampaikan bahwa kalau bisa saya didampingi, karena sebelumnya sekretarisnya Iqbal itu memang diwacanakan ada sesuatu hal lain lagi yang lebih konsentrasinya dia mau kemana. Nah, makanya di kepengurusan ini Iqbal rencananya menjadi saya, dan saya tambahkan tadi yang terkait tentang peserta MUBAS itu. Jadi sebenarnya kami tidak tahu nih, jadi panitia memang sudah membuka ruang untuk teman-teman pewarta foto untuk mendaftar. Nah, makanya kenapa pada saat kami rilis beberapa rangkaian dari campaign dari beberapa calon itu, sehingga pada saat di musda itu ternyata senior kami di mana
punya slogan Tapa itu mundurkan diri, terus yang junior kami yang di bawah itu ternyata mereka belum terlalu siap juga. Nah, seperti itu. Oke, baik. Jadi setelah terpilih, kedepannya mungkin apa yang program yang akan dijalankan mungkin dari Kak Iqbal dan juga Kak Nofra? Jadi ya mungkin saudara Iqbal mungkin bisa. Boleh. Ya, mungkin ada 3 titik poin berat dari ke depan yang akan kami kerjakan di PFI Makassar. Yang pertama itu yang sangat substansial sebenarnya dari segi kaderisasi. Karena di era disrupsi media seperti ini kami melihat memang masih banyak sekali celah-celah di beberapa media itu tidak menguntungkan bagi pewarta foto. Jadi dari tahun 2019 sejak COVID kemarin sampai hari ini tuh angka pewarta foto terutama di Sulawesi, daerah yang kami cover sampai NTT itu mengalami penurunan. Nah, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ini melihat karena mereka tidak bisa beradaptasi ketika era digital ini masuk gitu. Akhirnya mereka harus tergerus. Kemudian ada beberapa media juga mengalami penurunan atau bangkrut lah ya. Ada beberapa media yang tutup. Kemudian akhirnya mereka kebingungan mau kerja apa. Nah, itu dari sisi kaderisasi. Kemudian dari segi kompetensi. Nah, ini kompetensi cukup jadi poin merah juga buat kami. Jadi kami garis bawahi paling tebal ini kompetensi. Kenapa? Karena di era digital seperti ini kami menganggap bahwa teman-teman itu hampir semua orang bisa menjadi wartawan, hampir semua orang bisa menjadi jurnalis, tapi tidak semua orang itu punya kompetensi yang spesifik terhadap jurnalis. Mungkin si A bisa membuat media, si A bisa membuat edikar secara gampang, tapi proses yang terjadi di lapangan itu ketika dia tidak paham. Nah, ini kompetensi ini yang perlu kita garis bawahi, ini yang perlu kita ini. Makanya kami mendorong di periode kami ini, saya dengan Nofra mendorong untuk teman-teman ikut aktif dalam kompetensi itu. Kami menargetkan tahun ini atau 2 tahun ke depan kami sudah punya penyidik 1 atau 2 dari Makassar. Kemudian yang ketiga kolaborasi. Itu kolaborasi dijelaskan sama Pak Sek. Oke, Jadi mungkin Kak Nofra. kalau kolaborasi ini yang kami maksud, jadi kan sampai sejauh ini sebenarnya PFI itu mungkin tidak banyak orang yang tahu. Jadi salah satu targetnya kami ke depannya nanti ini bagaimana caranya kita berkolaborasi. Jadi kan saya melihat bahwa teman-teman mahasiswa itu punya lembaga juga di kampus. Nah, cuman domainnya yang agak berbeda. Kalau kami ini di luar ini memang dalam pekerjaan, profesi yang kita sudah bekerja di media, kalau di kampus mungkin tidak. Mereka juga punya domain sendiri lembaga. Nah, ke depan nanti kami akan roadshow ke kampus-kampus itu untuk kita berkolaborasi lagi. Jauh lebih aktif aja, apalagi sekarang kan di era digital ini seperti tadi saudara Iqbal bilang bahwa media itu sekarang banyak sudah beralih fungsi ke digital. Nah, inilah nanti yang kedepannya kami akan genjot bagaimana berbicara tentang foto-foto digital yang kita akan sosialisasikan, karena sekarang juga PFI ternyata bukan cuma sekedar foto, ternyata kami juga punya multimedia. Nah, di multimedia sendiri itu yang lagi teman-teman genset ini lagi viralkan sekarang itu foto dijadikan bagaimana seperti video. Nah, kami juga punya peran di situ sebenarnya. Jadi ke depan nanti itu yang akan kami sosialisasikan dan membuka selebar-lebarnya untuk instansi atau apapun itu yang memang kami merasa ini bisa kita berkolaborasi. Tentu saja dengan standar sanksi yang sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kalau terkait kolaborasi mungkin dengan humas-humas lembaga tertentu, apakah juga akan ada mengarah kolaborasi ke sana atau seperti apa? Iya, tentu, karena sebenarnya kan begini, dari foto-foto humas sebenarnya itu kan mereka juga mempublishnya lebih detail lagi untuk ke media. Nah, sebenarnya kalau target kami sebenarnya bukan mengarah ke humasnya, tapi bagaimana caranya kita membuat program sebenarnya dari foto-foto humas itu kita mau arahkan outputnya mau kemana. Nah,
Kalau cuma sekedar rilis saja ya semua, bahkan kami jadi mati gitu. Betul. Kalau pewarta foto sendiri cuma terima rilis dari dari media dari pemerintahan, dari humas, itu kami akan mati dengan sendirinya. Tapi bagaimana caranya tetap hubungan itu kita jaga, tapi dengan cara pewarta foto ini juga punya peran di situ. Nah, inilah nanti kedepannya yang akan kami banyak kaji, karena kebetulan ini baru musda, dan tentu saja perlu kita dengar juga dari teman-teman pewarta foto lain, apalagi yang di humas itu. Mungkin kata Iqbal mungkin bisa tambahkan lagi. Iya, kalau dari segi kolaborasi juga kita tidak hanya bekerja sama dengan humas ya, tapi organisasi sipil lainnya yang kita akan melakukan kolaborasi baik secara edukasi maupun sosialisasi. Itu tentunya kenapa penting, karena hingga saat ini sebenarnya posisi pewarta foto, meskipun kami masih muda di Dewan Pers, karena kami baru berumur sekitar 4-3 tahun baru diakui Dewan Pers, tapi belum banyak orang yang mengenal apa sih sebenarnya pewarta foto itu, seperti apa kerja-kerja mereka. Makanya selain humas, organisasi sipil di luar lingkaran teman-teman juga itu kita akan coba bantu sosialisasi dan edukasi terkait kerja-kerja pewarta foto. Oke, dan dijelaskan mungkin apa yang menjadi perbedaan spesifik antara fotografer biasa dengan pewarta foto, mungkin Kak, biar lebih jelas Tribunersnya. Oke. Terima kasih Kak. Jadi kalau terkait apa itu sebenarnya pewarta foto, nah ini masih banyak yang salah paham. Kadang-kadang kami diundang ini sebagai komunitas foto wartawan gitu. Nah, jadi sekali lagi di sini saya akan tekankan bahwa kami ini organisasi di bawah naungan konstituen Dewan Pers bernama Pewarta Foto Indonesia. Jadi kami sekumpulan jurnalis foto yang bekerja untuk beberapa media, baik media lokal, media nasional maupun media mancanegara internasional yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia. Jadi yang membedakan kami dengan fotografer yang lain atau fotografer hobi, fotografer dokumentasi, kami punya bentuk publikasi atau kami punya kewajiban untuk menginformasikan kepada publik bahwa seperti ini visualnya gitu. Saya memotret hari ini apa yang saya mau ceritakan gitu. Jadi ada jelas, ada gambar, ada apa yang kita mau sampaikan ke masyarakat gitu. Itu berbeda. Kalau dokumentasi kan dia hanya memotret kemudian simpan. Jadi hanya dijadikan pajangan, arsip mungkin. Nah, kalau pewarta foto dia lebih kepada bagaimana menjalankan amanat undang-undang pers, bahwa setiap wartawan itu wajib mencari, mengumpulkan, memproses, kemudian mempublikasikan. Nah, di situ batasan dari antara fotografer biasa dengan pewarta foto itu sendiri. Dan di PFI itu sendiri tidak ada cabang-cabang organisasi lain atau komunitas lain. Kami betul-betul berdiri sendiri sebagai pewarta foto Indonesia. Jadi tidak ada semacam komunitas atau di bawahnya. Murni namanya Pewarta Foto Indonesia. Oke, baik. Jadi foto yang diambil itu tidak hanya sekedar jepret gitu ya, tapi ada cerita di dalam foto itu yang bisa dijelaskan, dan itu juga prosesnya melalui proses jurnalisme. Oke, baik. Nah, mungkin dari beberapa pengalaman yang boleh diceritakan dari Kak Nova dan juga Kak Iqbal, mungkin ada pengalaman motret yang sampai hari ini tidak bisa dilupakan, hasilnya atau karyanya mungkin atau seperti apa? Jadi masing-masing pewarta foto sebenarnya itu punya cerita, punya storytelling berbeda-beda. Apalagi kita berbicara mengenai liputan. Nah, tentu saja masing-masing fotografer ini ketika di lapangan itu punya pengalaman tersendiri. Nah, kalau saya sama Pak Ketua ini, saya pernah terlibat di dalam satu bencana yang memang kita sama-sama meliput ke sana, bahkan dari prosesnya mau ke sana sampai pulangnya juga kita masih sama-sama. Nah, di situ sebenarnya nilai paling yang kami tidak bisa lupakan. Nah, jadi momentum sendiri masing-masing pewarta foto itu berbeda-beda. Nah, kalau saya juga pribadi, selain bencana, saya juga pernah liputan yang memang memang sangat mengancam diri untuk kami, terutamanya itu kalau di lapangan apalagi intervensi itu selalu kami dapat. Tapi ya itulah asiknya di jurnalistik. Oke, kalau Kak Iqbal sendiri seperti apa? Kalau pengalamannya hampir sama dengan Novra.
itu bencana di Palu. Oke, yang Jadi, gempa tsunami kemarin. Jadi sejak 2009 saya memulai karir di foto jurnalistik. Di tahun 2016 itu baru saya merasakan apa sebenarnya maksud dan tujuan saya berdiri sebagai pewarta foto. Apa maksud dan tujuan saya berdiri di tengah bencana. Nah, ketika itu saya memotret bencana, kemudian saya dan Novra dan beberapa teman-teman yang lain mungkin hari kedua tiba setelah bencana. Itu kami melihat betul-betul kondisi Palu itu sangat chaos. Orang mulai panik, ada yang menangis, kemudian ada yang minta jalan pulang, ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang cari obat, bahan bakar, segala macam. Pokoknya kacau Lah, chaos lah. Setelah hari kedua dan ketiga, di situ saya baru sadar setelah foto saya publish, karena kebetulan saya waktu itu menghandle beberapa kantor berita asing. Jadi foto-foto saya dimuat di asing, kemudian 2 atau 3 hari setelah itu bantuan dari luar juga datang. Gitu. Nah ternyata saya bertemu dengan tim rescue dari luar, mereka menanyakan foto ini di mana, dan kebetulan saya yang motret itu. Jadi di situ saya juga terpikir, oh ternyata ini maksud dan tujuan kita berada di sini sebagai pengabar kepada orang-orang, kepada dunia bahwa seperti ini loh kondisi bencana hari ini di Palu. Kemudian orang beramai-ramai, bergotong-royong untuk datang membantu gitu, dengan rasa kemanusiaan gitu. Nah itu yang paling maksudnya paling susah lah untuk saya lupakan, karena di situ saya titik balik dari seorang pewarta foto itu kelihatan di situ. Kemudian melihat beberapa relawan datang, ada yang datang cuman datang selfie, eksis, ada yang datang ya betul-betul memang untuk ngebantu gitu. Nah dari situ memang betul-betul itu bencana tsunami di Palu itu pelajaran hidup banyak sekali gitu. Jadi antara menyeimbangkan ya, bagaimana perasaan dengan tetap harus bekerja ya. Jadi di lapangan itu sebenarnya ujung tombak dari sebuah informasi sebenarnya itu yang disajikan oleh media itu secara visual itu teman-teman pewarta foto. Karena teman-teman pewarta foto ini yang merasakan langsung dan melihat langsung kejadian tersebut. Nah, foto tidak bakalan ada sampai di gadgetnya teman-teman menjadi sebuah informasi kalau tidak ada yang mengambil gambar itu. Nah, jadi tugasnya pewarta foto memang ya melihat langsung dan mengcapture bagaimana faktanya yang ada di lapangan. Jadi ada emosi di situ. Kami merasakan emosinya warga, kami merasakan kesedihannya warga, dan apalagi kalau berbicara tentang bencana itu memang sangat kompleks. Human interest-nya tinggi. Ya, interest-nya tinggi. Baik. Dan juga terkait foto begitu, ini kan juga kalau sebuah berita pasti kita butuh foto, kemudian itu foto menjadi visual yang menarik begitu bagi para pembaca untuk klik berita gitu. Dan mungkin apa struggle yang sejauh ini dirasakan Kak Novra dan juga Kak Iqbal untuk membuat bagaimana sih foto ini biar bisa menarik begitu perhatian orang lain, karena orang sekarang kan lebih suka visual begitu daripada untuk membaca gitu. Kak Iqbal silakan. Ya, kalau soal struggle sebenarnya lebih kepada, apalagi di era sekarang ya, di mana kita dituntut untuk cepat. Bahkan kita kalau teman-teman hasil diskusi teman-teman sendiri mengatakan bahwa kita harus bersaing dengan beberapa konten kreator, dengan orang-orang di Instagram, orang-orang, makanya struggle-nya itu untuk saat ini ya itu sebenarnya kecepatan, tuntut kecepatan dan berkualitas. Oke, kalau yang di media sosial biasa kan kayak saya selebgram atau TikTokers begitu kan, mereka tidak, yang penting ada gambar diambil, kemudian mereka edit, jahit-jahit, upload gitu. Jadi mereka tidak melakukan konfirmasi. Inilah perbedaannya. Kalau di jurnalistik kan pasti harus cross check, mengkonfirmasi apakah benar atau tidak. Nah, kalau teman-teman pewarta foto seperti itu yang melakukan setelah memotret, pasti ada proses wawancara. Dan ada sebuah keterangan gambar yang kami sajikan supaya apalagi halayak umum ini lebih paham lagi bahwa di mana lokasinya, kapan, siapa orang yang dipotret, orang yang dipotret. Nah, kalau yang di sosial media itu yang viral-viral kan tidak jelas terkadang, tidak jelas, karena mereka tidak melakukan proses konfirmasi. Baik, artinya
dengan adanya pewarta foto, gambar-gambar yang berseliweran itu artinya ada validasinya begitu Harus ya? ada validasinya. Ada validasinya. Mungkin memang tidak secepat orang-orang atau warga-warga yang berada di tempat pada saat kejadian langsung ngambil gambar, tapi ada konfirmasinya gitu terhadap siapa yang menjadi korban, misalnya jadi pelaku seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya teknologi ini dan juga digitalisasi, mungkin apa kira-kira yang menjadi ancaman bagi pewarta foto? Apakah AI juga menjadi ancaman atau seperti apa? Nah, kalau berbicara persoalan digitalisasi itu sebenarnya di tantangannya kami inilah yang kami akan perlu publikasikan lebih jauh lagi ke depannya. Nah, AI sekarang, perkembangan AI itu tanpa kita ke lapangan itu kita sudah bisa membuat foto. Tapi ada perbedaan sebenarnya yang lebih spesifik di dalam situ. Nah, itulah nanti bagaimana caranya kepengurusan ini kami lebih sosialisasikan lagi, tentu dengan berkolaborasi dengan teman-teman komunitas foto, khususnya untuk yang memang kepingin belajar lebih jauh lagi itu seperti bagaimana jurnalistik. Karena kalau kita berbicara AI sekarang, muka saja bisa, suara saja pun bisa dia tiru semirip itu, apalagi foto. Nah, inilah nanti yang akan menjadi kajian kami. Tapi khusus untuk di pewarta foto, satu yang kami tekankan lebih dalam, yaitu trust, kepercayaan. Nah, kapan kami sudah melanggar? Karena ada beberapa pengalaman, contoh fotografer luar pun sekalipun atau fotografer senior. Kapan dia sudah hilang kepercayaan? Dia bukan cuma dirinya saja yang dia akan rugikan, tapi medianya juga. Juga karena kan terkadang ini kompetisi yang dilakukan biasa pewarta foto itu award fotografi. Itu kan terkadang biasa juga ada yang tidak proses ketidakjujuran di situ. Sedangkan menyeting ini saja apa yang tadinya di situ tidak pernah dilalui katakanlah tidak pernah dilalui warga, terus kami suruh warga di situ, kan ada proses ini berarti tidak benar itu. Nah, itu sedangkan seperti itu saja tidak boleh, apalagi proses AI yang memang masih masih banyak perlu dikaji di situ. Oke, baik. Tapi artinya AI ini tidak akan bisa menggantikan peran seorang pewarta foto, tidak akan bisa. Karena kalau menurut saya juga tambahan dari Novra, kalau kenapa saya bilang AI belum bisa menggantikan profesi ini, profesi pewarta foto, karena AI itu berasal dari gagasan. Nah, gagasan itu sendiri adanya di masing-masing pewarta foto ini sendiri. Ide, gagasan, kemudian pengetahuan yang dimiliki itu ada di pewarta fotonya. Jadi kalau AI itu tidak memahami, AI itu karena dari komputer, robot, dia tidak punya ide, dia tidak punya otak, dia tidak punya nalar, dia tidak punya akal untuk berpikir. Apalagi insting itu ya feel yang tidak bisa dirasakan oleh AI. Oke, jadi untuk menyentuhnya tidak ada begitu ya. Karena berbicara foto itu bukan cuma sekedar memotret, tapi ada insting, ada seleksi di dalam situ, bagaimana kita menempatkan frame, point of interestnya apa, terus efek ketiga dari foto itu kita sudah pikirkan, efek ketiganya dari foto ini sebenarnya nantinya akan seperti apa. Nah, proses AI tidak mengenal itu. Oke, kalau AI mungkin bisa menjelaskan secara lokasi di mana, itu siapa-siapa saja di dalamnya, tapi tidak mendetail seperti itu ya, untuk menyentuh hati yang melihat foto itu. Betul sekali. Dan juga terkait etika tadi dan juga kepercayaan begitu. Mungkin apa hal-hal yang sejauh ini sudah dilalui yang akhirnya membuat Kak Novra dan juga Kak Iqbal berpikir bahwa kayaknya ada hal dalam bentuk etika yang perlu kita pegang teguh nih, biar pewarta foto itu tidak menyimpang lah secara etika. Ya, kalau dari hal-hal yang sudah dilakukan, sebenarnya kalau dari segi organisasi kami sebenarnya punya majelis etik. Majelis etik itu berfungsi sebagai dia yang mengontrol, dia yang mengawasi, dan dia yang menyikapi ketika ada pewarta foto itu melakukan pelanggaran etik. Gitu. Jadi selain kami berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik di Dewan Pers, kami juga punya kode etik pewarta foto. Itu ada sekitar 17 poin di dalamnya, termasuk bagaimana salah satu poinnya adalah
bahwa seorang pewarta foto harus membuat foto secara jujur. Gitu. Seperti yang tadi dijelaskan Novra bahwa ini karena teman-teman sekarang saat ini terlalu banyak berburu lomba foto, akhirnya mereka melupakan nilai esensi dasar dari seorang pewarta foto. Ya, karena mereka mengejar momen untuk sebuah pencapaian. Ketika di lapangan tidak terjadi proses itu, maka mereka ciptakan. Itu kan kerja-kerja yang tidak jujur menurut kami. Nah itu dari situ nanti kita akan majelis etik akan lihat kasusnya seperti apa, kemudian itu akan ditindaki. Kalau memang tidak selesai di PFI Makassar, itu akan dilempar lagi ke majelis nasional, majelis etik nasional, seperti itu mungkin dari segi etiknya. Sama dengan kemarin mungkin ada tahun lalu kalau tidak salah manusia silver itu diviralkan oleh salah satu akun Instagram karena cukup meresahkan. Tapi pada akhirnya ada saya tidak tahu media apa, Tribun yang mungkin yang bikin story tentang kenapa kemudian manusia silver ini muncul, gitu kan. Kalau narasi yang dibangun dari akun Instagram ini kan, ini seolah-olah ini meresahkan sebenarnya. Tapi narasi yang dibangun oleh pewarta foto yang membuat foto story tentang manusia silver ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya mereka ini hadir karena tidak ada lagi lapangan pekerjaan gitu. Dan hampir sebagian besar mereka yang mengerjakan ini adalah orang-orang yang putus sekolah, anak-anak di bawah umur. Nah itu ada cerita-cerita di balik fakta-fakta yang menarik di balik foto itu yang kemudian dimunculkan oleh pewarta foto. Itulah makanya tadi saya tekankan bahwa kami sangat berbeda dengan teman-teman di content creator, teman-teman di mungkin yang punya Instagram dengan akun-akun besar kayak Makassar Info dan segala macam. Nah itu yang membedakan kami dengan itu. Jadi kami bukan cuma berpikir bagaimana konten itu bisa viral, seperti begitu cara berpikirnya. Tapi bagaimana sebenarnya kami menginformasikan sesuai dengan faktanya. Terus apa efeknya dari itu? Apa efek ketiga dari hasil liputan itu? Baik, terkait manusia silver juga tadi mungkin kalau orang-orang mau viralkan ini memang meresahkan. Tapi kalau pewarta foto mungkin melihat apa hal yang terjadi di balik itu, kenapa sampai anak-anak itu berani perjalanan panas-panasan, ternyata putus sekolah dan tidak punya lapangan pekerjaan. Ternyata adalah masalah ekonomi. Dan ini yang perlu ditekankan bagi pemerintah, misalnya kita sampaikan kepada pemerintah, munculnya manusia silver ini karena ada masalah ekonomi ternyata, bukan karena meresahkannya saja. Jadi fotojurnalistik juga itu kami juga cukup membantu dalam hal ini pemerintah. Saya pernah itu liputan jalanan terkait tentang ODGJ. Nah, dinas sosial pada saat itu dari foto-foto saya ternyata dia monitoring, terbit di koran, terbit di cetak. Akhirnya mereka monitoring dan ternyata mereka temukan titik-titik di mana tempatnya ODGJ itu, ya sehingga mereka mereka langsung melakukan pembinaan. Jadi ada efek dari hasil liputan itu. Bukan efek viralnya saja. Bukan efek tapi bagaimana masalah yang sebenarnya mengakar itu yang diselesaikan. Oke, baik. Nah juga terkait jurnalisme warga mungkin. Sekarang kan sudah banyak, sekarang media pun banyak mengambil video-video atau foto-foto dari warga karena mungkin ada media-media yang semua orang kan tadi bisa bikin media. Mungkin apa tanggapannya Kak Iqbal dan Kak Novra terkait hal itu? Kalau menurut saya sebenarnya yang banyaknya tercipta media-media. Kalau kan kita ini cuma berbicara di fotonya berbicara di fotonya. Apalagi sekarang perkembangan perkembangan teknologi dan perkembangan di jurnalistik juga itu sendiri juga sangat berkembang. Bahkan reporter juga sudah bisa memoto. Iya, betul. Sudah bisa memoto. Makanya kami dari PFI ini membuka selebar-lebarnya ketika teman-teman ingin bergabung di sini, sehingga kami juga bisa memberikan apalagi berkolaborasi dan memberikan pemahaman bahwa kalau di foto itu sebenarnya seperti begini. Nah, kalau terkait tentang media-media itu sebenarnya kami jujur kalau untuk di PFI sendiri ya tentu ada validasi. Kalau untuk menjadi anggota hukumnya ya pasti kami akan validasi. Kita melihat berapa lama sih sebenarnya juga medianya itu.
Nah, bahkan juga menjadi isu yang sangat seksi juga karena sekarang kan di era perkembangan ini bahkan banyak juga yang tumbuh, ada juga yang jatuh. Nah, teman-teman yang jatuh, media yang jatuh ini, pewarta fotonya itu sebenarnya yang banyak juga menjadi, apalagi sekarang ditekankan bahwa wartawan itu harus bisa memotret, harus bisa menulis, harus bisa membuat video. Jadi cuma satu orang saja harus bisa semuanya. Makanya teman-teman pewarta foto juga membuka diri juga terkait tentang itu. Ya kalau teman-teman mau masuk ke pewarta foto, it's okay. Yang penting penekanannya sebenarnya lebih jauhnya ke foto. Gitu. Oke, jadi sekarang biasanya reporter harus bisa one man show ya, bisa video, bisa motret, bisa juga langsung melaporkan dari tempat kejadian dan dituntut serba bisa begitu. Karena di kami sendiri juga di pewarta foto juga sendiri semuanya, bahkan tahun kemarin ada yang sudah mendaftar bukan dia juga motret, tapi sebenarnya lebih jauh dia lebih menulis gitu. Oke, baik. Dan juga terkait beberapa hasil foto yang sempat viral di media sosial kemarin, ada, kalau saya tidak salah ingat, ada 2 media yang menangkap gambar Pak Syahrul Yassin Limpo, itu yang sangat ikonik. Itu mungkin apakah seperti itu tugas atau kerja-kerja jurnalisme pewarta foto atau seperti apa? Iya. Kak Iqbal. Sebenarnya seperti itulah Hadi. Itu tadi sekali lagi saya menekankan yang membedakan kita dengan fotografer di luar kerja-kerja jurnalistik ya seperti itu. Kemudian Jamal ya di medianya, kemudian ketika dia ditugaskan di KPK, dia sudah berpikir bahwa kalau saya mengambil Syahrul dari jalan dari depan ke belakang itu sudah sangat biasa. Tapi ketika dia berpikir bahwa dia adalah foto jurnalistik, dia akan menyampaikan sebuah informasi visual secara estetik itu bagus dan bercerita. Nah, dia akan berpikir saya akan lari naik ke atas. Gitu. Kenapa? Di ruang KPK itu kalau tidak salah kemarin di KPK itu ada lantai 2-nya dan itu jurnalis bisa naik. Nah, dari situ dia kemudian ketika ada orang di atas yang memanggil, di situ dia manfaatkan untuk memotret. Nah, dia dapat ekspresi yang betul-betul bahkan foto itu jadi pemenang di ini People in the News di APFI tahun ini. Ya, itu karena fotonya memang sangat kuat. Gitu, karena ekspresi Pak Syahrul yang di luar dugaan ya, yang selama ini betul-betul punya spirit, tiba-tiba dipertontonkan dengan ekspresi Pak Syahrul yang betul-betul marah dan emosinya gitu ya, Pak? dapat. Nah, itulah sebenarnya yang membedakan kita dengan fotografer yang lain. Jadi selain intuisi, kita juga harus insting yang cepat gitu. Apalagi kemarin saya lihat hasil fotonya hanya Pak Syahrul aja yang melihat yang lain ke yang di sampingnya pas Pak Syahrul melihat ke atas langsung dijepret. Dan itu yang viral biasa. Bahkan orang-orang yang tidak berkecimpung di dalam dunia foto banyak mengerti ya. Oke, baik. Dan juga kalau Kak Nova sendiri melihat foto yang viral kemarin itu seperti apa? Kalau jadi itulah saya bilang tadi, masing-masing pewarta foto itu punya sudut pandang yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin hasil dari fotonya kakak Jamal itu memang dia sudah pikirkan. Jadi tidak mungkin foto itu langsung tercipta begitu saja. Pasti ada persiapannya dan pasti ada insting di dalam situ sebelum dia memotret. Oh, nanti nih ketika Pak Syahrul lewat, daripada saya di depan, mungkin fotonya saya sudah bisa membayangkan, oh fotonya seperti begini. Tapi kalau saya dari atas terus dia melihat ke saya sendiri, di mana di samping-sampingnya itu orang produk, pasti jauh lebih menarik. Nah, itulah insting dari seorang fotografer jurnalistik untuk menentukan sudut pandangnya, angle-nya itu dia mau mengambilnya dari mana. Dan harus cepat berpikirnya. Betul sekali. Dan juga itu fotonya bajunya Pak Syahrul paling mencolok karena orang sendiri, orang lain pakai batik, gelap semua. Dan dia orang yang membedakan juga teman-teman pewarta foto pasti mengerti teori Edvard. Nah, itulah yang membedakan kami dengan dengan fotografer yang lain. Kalau teman-teman jurnalistik itu pasti dia mengerti teori Edvard, entire detail, angle, framing, timing, itu semua pasti dia harus mengerti. Karena itulah salah satu strategi teori yang
kami pegang ketika ada di lapangan. Bagaimana sehingga kami cepat menentukan sudut pandangnya kita di mana, angle-nya kami di mana, tempatnya kami mengambil gambar di mana. Di situ. Apalagi di tengah kondisi yang sekacau Sekacau, itu, misalnya, ini gimana ini kita harus ambil foto? Kalau itu jumpa pers seperti begitu, di publik seperti begitu, dipublis, tersangka dipublis seperti begitu, kita sudah jauh sekali memikirkan sebenarnya, karena pasti ada space yang sangat jauh. Yang lebih parahnya lagi kalau bentrok, kalau demo di situ adrenalinnya lagi lebih terpacu lagi. Bahkan sedikit salah mengambil posisi pasti. Ya. Apalagi kalau biasanya demo itu bentrok itu kita pernah ada, saya membaca cerita dari teman-teman fotografi, katanya takut mengambil gambar kalau ada polisi karena nanti takut dipolisikan, gitu, takut mengabadikan momen-momen polisi pada saat mengamankan bentrok, dan itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi pewarta foto ya, harus melindungi diri, harus mendapatkan story yang bagus, kemudian harus tahu angle apa yang akan diangkat pada foto yang akan dihasilkan nanti. Nah, mungkin sejauh ini Kak, mungkin apa yang Kakak Iqbal dan juga Kak Nofra rasakan, kita bicara terkait kebijakan mungkin yang melindungi pewarta foto, apakah sejauh ini sudah aman atau masih ada yang perlu kita tekankan lagi? Ya sebenarnya kalau menurutku nanti ditambahkan sama Kak Iqbal ya. Makanya inilah fungsinya organisasi, inilah fungsinya PFI ini. Bahkan kami itu punya badan hukum sendiri ketika teman-teman berkasus. Jadi itulah yang selalu kami sosialisasikan kepada teman-teman. Jangan cuman teman-teman cuman meliput saja, tapi tidak tahu bagaimana sebenarnya ketika kalian tersandung kasus atau seperti apa, baru kalian lari ke PFI. Nah, justru bahkan harusnya kita lebih jauh lagi berdiskusi mengenai aturan-aturan itu, sehingga kedepannya nanti ketika terjadi persoalan, kami sudah tahu bagaimana ininya, bagaimana langkah apa yang kami ambil. Nah, karena kan banyak kasus ini ceritanya, teman-teman pewarta foto yang dipukul di lapangan. Nah, itu semuanya kalau bukan lewat PFI itu, dari PFI merekomendasikan ke LBH, mungkin ke lembaga bantuan hukum mungkin, atau ke Dewan Pers. Kalau dia tidak kami lindungi, itu kasihan mereka, teman-teman pewarta foto. Karena teman pewarta foto yang di lapangan yang bersentuhan langsung. Itu nanti dijelaskan lagi lebih. Oke, boleh mungkin Kak Iqbal. Sebenarnya kalau secara dari mitigasi sendiri dari PF itu ini yang masih juga jadi akan teman-teman perbarui dan akan teman-teman kembangkan, karena dari beberapa case, dari beberapa kasus yang menimpa pewarta foto, termasuk saya kemarin di tahun 2013 itu banyak sekali pelajaran, termasuk mitigasi, bagaimana kita memitigasi ketika terjadi kekerasan kepada pewarta foto. Itu kan masih kurang sekali, ini yang coba nanti ke depan kita akan dorong. Jadi kita betul-betul akan melakukan edukasi ke teman-teman pewarta foto terkait soal mitigasi dan litigasinya ke depan. Karena kebanyakan teman-teman ketika mendapat kekerasan, yang tidak diperhatikan oleh pendamping adalah pewarta foto ini sebenarnya bekerja, mereka mencari nafkah, kemudian ada kekerasan. Nah, itu kan sebenarnya yang harus dikuatkan adalah mental dia dulu, gitu. Nah, kayak contoh saya kemarin mengalami kekerasan di 2013, yang teman-teman tidak pikir adalah bagaimana sebenarnya gejolak batin saya ketika mendapat kekerasan itu. Itu kan pikiran saya kemana-mana, kemudian teman-teman tiba-tiba panggil konsolidasi dan segala macam. Itu kan protap yang salah gitu menurut saya. Dan benar yang terjadi ketika ada kawan dia di salah satu media online di Makassar pergi motret kuburan COVID, kemudian dilarang oleh polisi dan tentara dan sempat disuruh hapus. Nah, dia kan mentalnya terganggu, psikisnya terganggu. Nah, itu yang harusnya kita penuhi dulu dari dia, kemudian kita melakukan proses litigasi seperti dia baru kita suruh bikin kronologi. Kalau bisa jangan dia yang bikin, kita yang bantu dia bikin kronologi, kemudian seperti apa, maunya juga seperti apa. Karena kebanyakan juga ini teman-teman yang jadi korban, biasanya kita hanya semangat di awal, kita punya semangat yang besar,
Tapi ketika ini sudah kita katakan ini sudah masuk di polisi, ini sudah masuk di pemeriksaan, nah itu langsung drop gitu. Nah, itu juga satu masalah buat teman-teman. Makanya mungkin ke depan kita akan melakukan edukasi tentang bagaimana memitigasi dan litigasi terkait kekerasan yang dihadapi oleh pewarta foto. Oke, baik. Jadi memang harus ada persiapan ya, seperti mungkin proses hukumnya seperti apa. Kemudian kalau kena kasus kemana harus berlindung. Betul, dan inilah fungsinya atau bagaimana peran dari PF sendiri untuk melindungi teman-teman yang bekerja di lapangan seperti yang dikatakan Kak Iqbal. Mereka ini mencari nafkah loh di lapangan, kemudian kena kekerasan dan akhirnya tidak ada yang peduli dengan perasaan seperti apa, karena kan ya namanya juga manusia ya. Kita perlu mungkin untuk melindungi pewarta foto yang bekerja di lapangan. Nah, mungkin PFI sendiri dalam hal ini apa harapan ke depannya? Ya, kalau harapan ke depan mungkin yang paling besar adalah harapan kami akan semakin banyak mungkin teman-teman baik dari mahasiswa, baik teman-teman yang mungkin berminat untuk menjadi pewarta foto itu, kita sama-sama belajar, karena harapan ke depan kami akan membentuk sebuah ruang atau sekolah yang akan melahirkan pewarta-pewarta foto yang sudah kompeten dan punya etika yang sesuai dengan standar jurnalistik saat ini gitu. Jadi kami harapannya teman-teman dari, apalagi kami berharap besar sama teman-teman mahasiswa yang akan selesai, yang sudah selesai, nanti kami akan jemput bola ke kampus-kampus seperti itu. Itu harapan besarnya sih, bahwa teman-teman tidak melihat profesi ini sebagai profesi yang tidak karena banyak mahasiswa cerita ini profesi yang bunuh diri istilahnya. Ya kita di lapangan, kita setengah mati, kita dikerasi dan segala macam. Nah itu yang coba nanti kami akan edukasi bersama lah dengan teman-teman yang akan dikonsepkan. Dan ya itu harapan besarnya sih, semakin banyak teman-teman yang mau berminat dengan profesi pewarta foto ini. Baik, dan memang kalau kita melihat ada risiko memang dari profesi ini, tapi kalau kita melihat apa yang menjadi value dari sebuah profesi itu mungkin dapat menarik hati teman-teman. Betul sekali, dan jangan sampai kayak mending jadi fotografer wedding aja, ingin dalam gedung dapat makan lagi seperti itu, dan kerjanya tidak mengancam nyawa. Oke, baik. Nah, kalau Kak Nova sendiri apa harapannya? Kalau saya harapannya ya mungkin tidak jauh beda sama Kakak Iqbal, cuman saya tambahkan saja kedepannya nanti itu kami akan membuka diri khususnya untuk kaum perempuan. Perempuan, karena di pewarta foto juga itu sebenarnya tidak hanya laki-laki. Jadi ada beberapa juga fotografer yang menjadi anggota kami itu jadi perempuan. Nah, kedepannya nanti kami akan lebih sosialisasikan lagi, lebih jauh lagi bahwa pewarta foto itu bukan cuma laki-laki, ada perempuan di situ. Nah, tentunya dari sebenarnya kan begini, anggota kita itu kan dibilang anggota penuh atau anggota biasa sama anggota kehormatan. Nah, anggota kehormatan ini teman-teman juga yang tidak lagi menjadi jurnalis foto, kami masih tetap melakukan silaturahmi itu, dan kami masih sampai sejauh ini kami masih menjaga hubungan itu, bahkan kami masih meminta saran dan kritikan. Ini sebenarnya nanti kedepannya lagi lebih kepada mahasiswa. Jadi kami akan roadshow ke mahasiswa untuk menjelaskan, untuk bergabung, apalagi seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua, nanti ada wadah yang kami berikan. Jadi ketika mereka lepas dari kuliah, kami lebih persiapkan lagi, sehingga ketika ada media yang akan terbuka, mereka sudah siap pakai. Mereka sudah siap pakai, baik dari etikanya maupun dari skillnya juga, itu semua sudah berkompeten lah untuk masuk dalam dunia kerja jurnalistik. Dan media sendiri pun tidak ragu untuk merekrut begitu karena latar belakangnya PFI nih. Dan bukan cuma media juga itu sendiri, bahkan juga ketika di instansi mungkin membutuhkan apalagi fotografer, bisa jadi mereka akan kami akan merekomendasikan bahwa ini loh yang sudah siap untuk digunakan, untuk apalagi dipekerjakan, karena PFI sendiri itu punya standarisasi sendiri.
bukan cuman dia bisa memotret, Memotret, tapi ada etika loh. Betul. Di sini juga yang perlu kami tekankan bahwa etika di pewarta foto itu juga sangat kami kedepankan karena kenapa? Biasa kan terjadi di lapangan lah, banyak hal-hal yang terjadi di lapangan. Nah, kalau etikanya tidak benar, ya pasti hancur. Iya. Semua orang bisa motret tapi belum tentu etikanya Iya, benar, gitu ya. benar, iya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat di kampus-kampus sekarang memang sudah masing-masing kampus bahkan masing-masing jurusan sudah punya jurnalis-jurnalis Jurnalis, sendiri ya, organisasinya ya. Dan ini Nah. mungkin jadi potensi besar juga. Kami bagi juga teman-teman. kami juga akan membuka diri ketika jurusan-jurusan kampus itu karena kan sekarang kan ada praktisi kan, praktisi. Jadi PFI kedepannya nanti itu akan membuka diri Iya, iya. bagi kampus-kampus yang ingin apalagi yang ingin mahasiswanya itu langsung diajar langsung oleh pelakunya, kelas mungkin ya. ada kelasnya, kami akan membuka diri terkait tentang itu. Jadi PFI sebenarnya juga tidak kaku untuk melihat itu. Justru kami bangga juga karena teman-teman juga ini yang di pewarta foto itu sendiri bisa mengaktualisasikan, mereka punya teori, mereka punya gagasan supaya teman-teman mahasiswa itu jauh lebih tepat, mereka langsung katakan mereka mendengar langsung dari pelakunya langsung gitu. Oke, baik. Jadi mungkin ada cerita yang tadi sempat Kak Iqbal dan juga Kak Nofra sampaikan dan itu menjadi lebih menarik begitu bagi para mahasiswa untuk kayaknya profesi pewarta foto ini kayaknya challenging, kemudian seru, banyak ketemu orang-orang luar biasa, banyak ketemu momen-momen luar biasa yang mungkin akan menarik mereka, terutama yang simpatinya tinggi mungkin bisa untuk join bersama dengan PFI. Dan juga kalau sekarang kita lihat program pemerintah Kampus Merdeka kan sudah banyak memberikan praktisi ke kampus, mungkin menjadi peluang besar juga bagi PFI untuk merekrut teman-teman dari kampus untuk siap dibina begitu ya Kak Nofra. Mungkin baik Kak Iqbal dan juga Kak Nofra, terima kasih atas ceritanya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita eksplorasi ya, tapi sudah mau maghrib ini menghargai teman-teman mungkin mau beribadah. Dan juga terima kasih Kak Iqbal, Kak Nofra, selamat atas jabatan barunya. Terima kasih. Semoga bisa mengemban jabatan dengan amanah dan tadi yang diharapkan semua bisa tercapai, terutama perlindungan untuk pewarta foto. Oke, baik. Dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ili Devi Sania beserta kedua narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.